Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalau dalam hadis sebelumnya itu satu jengkal tanah yang bergeser bacut. Untuk baru kiamat kata Rasulullah, itu seluruh langit dan bumi pekalong bak taku, bak taku gara-gara sejengkal tanah. Maka hati-hati, gara-gara sejengkal tanah. Ya ini begitu juga. Gedenya tak pegalun hana lun tenak urung cik lun. Jadi saya cik yang lun tenak urung cik tipulan. Betul ini tenak urung cik tipulan. Habis ni tenak urung cik tipulan, urung cik tipulan itu ya tenak urung cik daun. Kalau engkau tidak hana ni tenak, maka orang tersebut tidak akan mencaci maki orang tuamu. Maka jangan caci maki orang tua lain. Kalau kamu caci maki orang tua orang lain, sama seperti mencaci maki orang tuanya sendiri. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kalau seorang mencaci maki ibu orang lain, itu si fulan akan mencaci juga ibu kamu. Maka sama lagi tak caci maki makdra katanya, walaupun melalui mulut orang lain. Ya nampak. Tak pegah apa orang lain, makdron celaka ahlu neraka. Jauh lagi, makdron celaka ahlu neraka. Yang sama lagi tak kena ke makdron cik. Makna ji baik keng ke gop memang. Baik keng ke gop. Tak i mentang katanya. Terserah dia penghuni neraka apa penghuni neraka je gedeh. Bah lagi yang kedua. Yang jelas kalau dah pegah. Yang jelas kalau dah pegah baik pebuk maksiat, baik pebuk hai dengar kakak urusan draw ke mak. Urusan draw mak. Orang seperti ini biasanya jiwanya enggak tenang mak. Enggak tenang jiwanya. Ya. Kenapa? Karena masih bermasalah dengan orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Okey. Ya, sekarang kita lanjut. Ada satu hadis lagi. Ya, satu hadis lagi. Bukan satu hadis, dua hadis. Wa an Abi Muhammad Khubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati. Ya, ini hadis yang tadi saya ungkapkan tadi. Tidak akan pernah masuk dalam surga kata Rasulullah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Termasuk dia memutuskan hubungan dengan ibunya. Dengan adik bermasalah dia, Pak. Dengan adik nak boleh, apalagi dengan mak. Karena ada orang sudah memutuskan hubungan silaturahmi dengan ibu kandungnya, Pak. Ya, Pak. Ada beberapa kisah yang nathir ibu ijab baklun masalah faraid, Pak. Anak kenyan hai anak. Tidur pemabuk. Yang agamanya pemabuk. Yang duanya aninang, Pak. Nyampi gereh-geroh, Pak. Jadi ibu ini beli rumah di Medan, Pak. Suaminya seorang pegawai negeri. Ketika itu hidup dengan hutang selalu, pekan karena rumahnya kredit, Pak. Maka ketika meninggal suaminya, dia selesaikan kredit sedikit-sedikit, akhirnya apa? Dia jual rumah itu. Habis ke popular rumah, napeng becu 200 juta. 200 juta getok utang-utang yang awal getok kabeh peng. Gejok ke anak becu-becu. Membengih dia anak agam ya. Bengih anak agam ya. Yang tinggal bandar Aceh ya, Pak. Ben bikipan. Ijab balun pun pegah. Ustaz maklun durhaka gelun. Hai pekan durhaka. Maklun durhaka yang dosa besar dia itu. I pegah linya. Kipan mak durhaka yang kan kendron lu pegah lun, Pak. Bagaimana ngomong sama ibu itu durhaka? Sekarang coba panggil ibu kemari dulu. Kata anak ini, ibu saya tidak memberikan warisan kepada saya. Dia memakan harta itu sendiri. Ya, Pak. Besok panggil ibu kemari. Iha dengan anak-anak, Pak. Yang jak indang tidur tu ke hanali, Pak. Aleho kai kerja, lon tanya, kenapa bu? Ke cerita ada, lon napeng wana 200 juta, kalau lon tutup utang-utang bapak mendum almarhum lon tu, na bacu tu. Lon jok peng ketipulan lon kirim, bacu-bacu lon kirim. Tapi dia masih menuntut harta. Mau saya bagi apa katanya, Pak? Hana siapa tak boleh lon. Dan saya tidak mendalimi anak saya, Pak. Wih jauh, Pak. Ya, Pak. Saya tuntut kamu ya di pengadilan, mak ya tuntut, Mak. Kagura anu yang kurang ajar. Jadi saya bilang yang durhaka kan mak apa namanya? Drone durhaka wa urunci ron. Tapi tidak diterima, Pak. Tidak diterima. Nyo nanji pun angkanya, Pak. Kati orahib. Dia sudah tidak menganggap ibunya lagi. Ada satu kejadian lagi di Aceh Besar, Pak. Yang lonci maknya ijak balun. Pui pegah lima. Kadi usir lon dari rumah, Pak. Usir dari rumah, Pak. Lon tanya pekan, anak lon meninggal apa nanti? Suami saya meninggal. Ketika itu anak paling besar ngomong ke saya, mak yang dapat harta itu yang ada hubungan dengan ayah. Lon binti yah. Anaknya bin yah, mendum bin yah. Don binti so. Binti yah don. Ini alaki harta bak yah don.
Bela ke harta basami kanakan bintinya. Aji pu jino dron ne aweh rumahnya karena hana lintoli. Ke aweh de gaya. Lun pegah lilun bu dron najatah. Kalau suami ibu meninggal dunia, suami punya anak, ibu punya anak, maka ibu dapat 1/8. Tapi pegah lian lun hana, ibu haji kai murno bat dengkunyo ba. Hana betul ibu, nejak bat pengadilan. Aji kan menteme ibu emang, menteme ibunya. Ibu itu sudah dapat jatah. Tetapi apa? Rumah itu disekat oleh anaknya. Disekat artinya drone baik ne tamong lewat liket, tamong rek liket, ne boboknya macur rek liket ne debit. Jatah ibu 1/8 yang kibar ne duraka Pak. Sehebat apapun anak ini, nyo anaknya bakal lebih hebat Pak. Urun jak pesantren ni Pak. Urun jak pesantren. Sehebat apapun dia, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah khati'un. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi dengan ibu kandungnya. Apalagi dengan ayah kandungnya, Pak. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, nah. Ini hadis ini dalam riwayat yang lain qati'ur rahim. Ya, ada sambungannya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hana perlu ragu, Pak. Kalau kita ingin lihat hana yakin, lihat pada Imam Al-Bukhari. Oh, ingin penjelasannya lagi, lihat Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, hana jecik, lihat di hadis Muslim atau lihat di dalam syarah Muslim tentang seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi, sehebat apapun ibadah dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, jadi kiban caranya ya Pak. Kiban cara getanyo tak terputus hubungan silaturahmi dengan mak. Wate tayak balik, tayak laki maah, mak akan meninggal dunia. Ia akan meninggal dunia. Berarti kita kan sudah diklaim ke dalam neraka. Bagaimana caranya supaya kita bisa minta maaf kepada ibu yang sudah meninggal dunia? Jadi nane imrantau hanai wawonya Pak. Dan dia sudah memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Kah hanai pikir terpulih Pak. Rupanya setelah ibunya meninggal, tersentuh hatinya, dia pulang. Tapi tidak bisa lagi berbakti. Bagaimana cara berbaktinya? Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Apa kata beliau? Cara berbaktinya itu 3. Yang pertama, selesaikan utang-utang ibu atau ayah selama dia masih di dunia. Tajak lagi Pak saudara, mak nai utang, bahlun bayu. Itu cara berbakti seorang anak kepada anak durhaka Pak. Kepada ibu yang sudah tidak ada lagi. Tanya ke mak na masalah ngendron, na pu masalah, tanah lum bayu tu. Na masalah utang, na lum bayu tu. Itu satu. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan berdoalah kebaikan-kebaikan kepada ibu. Menyojud dan berdoa Pak. Tajak kubuhnya cik Pak. Ini bukan berarti apa ni omah jak kubuh. Hana tak berdoa. Apakah ibu mendengar? Dengar ke hana dengar Pak? Itu orang tua yang meninggal dunia dia mendengar Pak, bukan tidak mendengar Pak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, absir bihim wa asmi. Absir bihim wa asmi. Pendengaran orang yang meninggal itu dahsyat sekali Pak. Dan penglihatan mereka juga dahsyat sekali. Rasulullah pernah berdialog dengan orang kafir, kafir yang meninggal waktu peperangan. Rasulullah ngomong kepada mereka. Apa omongan Rasulullah? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kalian sudah dapatkan apa yang sudah kalian ini lakukan? Diberikan azab oleh Allah, pernah dirasa aja. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah ngensa nama kabar ya Rasul? Rasulullah mengatakan dengan mereka ini, hai Rasul, awaknya akan meninggal. Mereka sudah meninggal, sudah enggak ada lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Absir bihim wa asmi. Pendengaran mereka lebih dahsyat dibandingkan kalian. Kalian 100 meter hanya dengar sepulih, kecuali subuh memang baru dengar. Mereka ini sanggup mendengar dalam jangkau ini yang panjang sekali, dan penglihatan mereka begitu juga. Maka menyot aja kubu tak pegah abang, kubu tak pegah mak lelaki maah ada calon mak gedengar ke hana gedengar Pak. Gaknya gitu so anu yang sampai berdoa, so anu yang hati berdoa. Gitu so mak ni Pak. Baik tapi kepu Allah akan meninggal hana so dengar li. Puyak dengar kayaknya ya Pak. Makanya setiap masuk ke kuburan, kenapa disuruh suruh mengucapkan salam? Assalamualaikum. Nyai dengar mendu. Nanti setelah salam, teruk kubu mak yang dapat calon. Assalamualaikum mak, long katro. Ya nak pegang mak long katro. Nyo bunuh mak ka, memang kalau ni kau mak pungo ti pelai pegang abang katro mak. Hana pegang abang katro kada nyo Pak. Gedengar yang kahana gedengar Pak. Ya Pak. Makanya salam-salam kita juga gedengar di apa nama tapi nak bisa disahut. Kalau disahut hana le runjak kubu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piyo nu piyo. Yang perlu taplu ni Pak.
Jangan kau orang biasa mendengku imum bayar pelung mak. Ya mak. Mendengku imum yang kamalin-malin bayar pelung mak pakai ni ibu khabar ulang kubur mak. Ya mak. Maka ji hana kepitin ya Allah. Mereka ngomong. Tapi bisa mak. Kita berdoa kepada Allah menyuci jauh kubur dah pegah mak lulus kemah mak. Nyo puluhan tahun hantar long kunjungi don hantar long kalian don lulus kemah mak. Ya mak. Lulus kemah. Yang kedengar kan kahana kedengar mak. Ya. Dua. Yang ketiga, ya, ini yang kaitannya dengan ini Pak. Ausil rahimaha. Jadilah hubungan silaturahmi dengan keluarga ibu yang sudah meninggal. Gaknya nade, naka, nama, terus hubungan silaturahmi dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan abangnya. Ini salah satu cara seorang pendurhaka kepada orang tua minta maaf sama orang tuanya. Lain hana cara Pak. Lain hana cara. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, tambah hadis itu. Ya, nawat tepah dah. Hadis ini dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengharamkan orang durhaka kepada ibunya nema. Artinya apa je ke ya? Hanjut cit nema. Kenapa? Karena ibu itu diulang sampai 3 kali. Artinya celakalah seorang anak itu kalau dia macam-macam dengan ibunya. Celaka dia Pak kalau dia macam-macam dengan ibunya. Kita kan sudah pernah bercerita. Seorang penjual daging, kedudukan dia hebat di dalam surga bersama Nabi Musa. Gara-gara doa ibu, doa mak kan doa penjual daging. Penjual daging itu derajatnya lebih rendah dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mak penjual daging tadi berdoa kepada Allah. Ya Allah cukup jeroh anak lo ya Allah. Ibu berbakti ke lo ni pemana lo ni Allah. Ibu salin lo ni pemana lo, ibu lo ni Allah. Ijo isulung lo ni Allah. Masukkan anak saya ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya ni Pak. Jadi artinya apa? Doa mak kan sembarangan, mek dah berkepu mak. Katanya betul usaha hebat katanya Pak. Tapi tak celaka urun cik mak. Maka usaha tidak pernah berkah mak. Nyan tiga berdoa urun ciknya habis ni mendoa. Nyan. Kenapa? Karena ikatan rahim Pak. Ikatan rahim itu lebih kuat dan lebih dahsyat nih Pak. Doanya. Ya. Ini yang pertama. Wa man'an wahad. Apa man'an wahad? Man'an wahad krit putebit han, tetapi pahat dah kena ya nampak apa naji hanton yang ton pun dah ya nampak selalu minta maka Allah benci sekali itu. Maka bukan benci ini, Allah mengharamkan atasmu untuk buat seperti itu. Jadi menyona hak gedanya dah hak lon tak watena hak gok bag gedanya tak tu ni Pak. Hak gok tak tu wate hak gok pun dah hak lon ho pakai nak hak lon wate hak gok mengkemau alah bah yang gerobah ke ya ni Pak. Itu namanya waman'an wahad. Dia melarang dari satu segi dan minta dari segi yang lain. Kalau ada berkaitan dengan hak dia bermati minta aju hak Pak. Tapi ada hak orang lain sama dia hanatai permun. Allah mengharamkan juga itu sama orang mukmin. Ya. Berarti kalau ada jiwa dia seperti itu, mukminnya perlu kita ragukan, perlu diragukan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan itu pada diri mukmin. Ini sudah 2. Yang ketiga, wa wa'dul banat. Ini banat walaupun disebutkan perempuan tapi masuk juga laki-laki. Menanam anak hidup-hidup. Artinya apa? Ani udep pasolamnya tanam udep. Oh jino hana mungkin lihat tanam menumai udep-udep. Yang jamun pada masa jahiliyah. Termasuk Umar bin Khattab menanam anak perempuannya hidup-hidup. Maka ji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ke salim kan, salim pun kan apa namanya tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena beliau itu membuat patung, menyembah patung dulu, kemudian mengambil patung dan makan patung. Ketika salam ke kiri beliau menangis. Kenapa menangis? Anak yang paling dicintainya perempuan sudah ditanam hidup-hidup. Ya, Pak. Kamu meninggal dunia. Tapi Umar sudah bertaubat, maka tidak termasuk Umar lagi di sini. Ini orang yang belum bertobat. Bagaimana kalau masa sekarang? Hana mungkin dia tanam manu udep-udep. Ya, Pak. Enggak mungkin menanam anak hidup-hidup, membunuh anak hidup-hidup. Ini kalau kita buat kekinian, membunuh karakter anak. Ya, Pak, termasuk sini, Pak.
Maka Allah mengharamkan orang tua yang membunuh karakter anak. Anak menjajit orang yang get yang jerah, Pak. Hanjut, enggak boleh, Pak. Oh, lon muhut lu amurno agama hanjut, Pak. Sehingga karakter anak kita bunuh karakternya, Pak. Ini termasuk wadul banat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang membunuh karakter anaknya atau membunuh anaknya hidup-hidup, ini kan membunuh karakter anak hidup-hidup namanya, Pak. Anak hanjit pegat apa, Pak? Aji stres anak, Pak. Ya, stres anak. Jadi makanya nanti di padang mahsyar nanti anak ini akan menempel di tubuh ibunya, Pak. Apa kata anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia melapor kepada Allah. Maka ji mandum lapor ba Allah, Pak. Hana lapor le banyak hana lapor ba Allah. Apa kata anak ini? Ya Allah, hadhihi ummi allati qatalatni. Ini ibu saya yang sudah membunuh saya, ya Allah. Karakter saya juga dibunuh oleh ibu ini, ya Allah. Ya, Pak. Terus dia ucapkan itu. Nah, ni tiploh buah menengkel, Pak. Nempel di badan kita, Pak. Tajak ke dia hanjut, Pak. Ya. Ini namanya wadul banat. Allah mengharamkan ini, Pak. Tidak boleh. Kecuali begini, kita arahkan anak, Pak. Lon muhutnya, oh be'ile nu. Itu bukan membunuh karakter namanya, Pak. Apalagi seorang anak itu ketika akan menjerumuskan diri ke dalam maksiat. Lon pokoknya neblo kendaraan roda 2 atau HP, oh be'ile nu, yang be'ile. Lon muhut je sebagai apa nanti, sebagai nyonyo je. Oh be'ile nu yang pro nu yan, be' nu. Lon ingin kerja di tempat judi online ni, Pak. Ya kerja buat judi online. Lon ingin buka usaha bacut-bacut lah, Pak. Usaha nu buka usaha judi online, Pak. Nyan, Pak. Yang tak harus larang, Pak. Tapi ini kebaikan. Jadi artinya kebaikan kita membunuh karakter anak ketika dia ingin baik. Nyan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fala tuti'huma. Ketika ada seorang ayah, seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk syirik kepada Allah atau membunuh karakter anaknya demi kebaikan, maka jangan patuhi orang tuanya. Kita menjak semayang, Pak. Katanya om nyak pun nanti, hai bi, Pak. Hanjut nu, bet semayang lain. Hanjut semayang Jumat, ya, Pak. Fala tuti'huma. Maka jangan pernah mendengar orang tua. Apalagi dia mengajak syirik kepadaku, Pak. Jangan pernah mendengar orang tuamu. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kariha lakum, dan yang dibenci dari kalian, ya, tadi haram, Pak. Sekarang dibenci. Dibenci kalau bahasa lain makruh. Makruh itu, makruh kan dibenci sih. Makruh artinya walaupun belum haram, walaupun tidak masuk haram kan dibenci. Nah katanya otak semayang dibenci oleh Allah, ya, Pak. Dibenci. Nyok gimana aku? Makruh kan dibenci, Pak. Artinya bukan kalau mubah boleh, mubah di apa namanya, terserah. Makruh artinya dibenci. Masa katanya udip dibenci oleh Allah, Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Di dalam penjelasan hadis, di sini memang tidak ada penjelasan, ini cuma hadis saja. Qila wa qala. Ketika terjadi suatu masalah, si fulan mengatakan, urang je pegah bitnau, hana jelas so pegah, Pak. Urang je pegah bitnau. Menurut lon bitnau, si fulan pegah bitnau, hana jelas, Pak. Ini qila wa qala namanya. Maknanya kalau tidak tahu diam saja. Jangan menyebar dosa. Kalau nanti salah, membuat orang lain juga salah. Jadi baik qila wa qala. Oh lon na tapi hana lon depu hadis. Ha, i mentang, Pak. Jangan nalon dengar-dengar kah? Ya, nalon dengar-dengar si fulan pegah bitnau. Ya, Pak. Itu qila wa qala namanya. Sama seperti orang kafir. Ketika ditanya kenapa menyembah patung. Kadzalika abauna ya uruncik kamu pegah lagi-lagi. Yang baik dengar, Pak. Itu tidak baik. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diharapkan begini. Oh nyo haram, Pak, haram. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya begini. Oh nya kajalah. Nyo pakai nengku karena kak nalon dengar-dengar hanya baik-baik saya, Pak. Nalon dengar-dengar. Nanti dengarlah ni kok. Lun dengar dari ngan, naga dengar-dengar sih, ya, Pak. Akhirnya berita-berita dengar-dengar nanti, Pak. Akhirnya berita ini bisa benar, bisa salah. Tapi kebanyakan kalau dengar-dengar itu salah. Sehingga bisa menjerumuskan orang lain. Ya, ini dibenci oleh Allah. Wa kasratus soal. Banyak bertanya. Banyak bertanya jangan salah. Kan banyak bertanya, nyopo lo ingin tepu, bukan itu, Pak. Ya, Pak. Banyak bertanya ketika Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Ketika mengatakan kalian itu hendaklah pergi haji. Wajib, Allah mewajibkan kalian haji.
Itanya oleh sahabat, lihat menyong apa? Akulah amin ya Rasulullah, putih titun. Rasulullah ge iman dah. Dijawablah, akulah amin ya Rasul, putih titun. Itanya lembah, ya putus tahdra kan. Kemudian ditanya lagi, akulah amin ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, kalau saya jawab iya, maka sungguh wajib haji itu setiap tahun. Baik lihat menyong ya Pak. Nanti datanya lembah, nyo pergi ban, putar pakainya, kamu putus tahdra nanti. Ini seperti Bani Israel. Bani Israel, ya putus tahdra Pak. Ketika ada salah seorang pimpinan kepala suku meninggal dunia, rupanya dibunuh oleh keponakannya sendiri. Ithna asyara asbatan umama. Nabi Musa punya 12 kabilah. Pimpinan kabilah dari 12 itu meninggal. Rupanya dibunuh oleh anak kemun, Pak. Ya, Pak. Dibunuh oleh anak kemunnya sendiri. Untuk apa? Supaya bisa mengambil harta pamannya dan menjadi pemimpin. Waktu itu apa? Diambil jasad ini, diletakkan cukup jarang anak kemunnya, Pak. Gepuduk, Pak, kabilah yang lain. Sehingga pemuda ini dia datangi Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, paman saya sudah meninggal. Coba lihat itu, dibunuh oleh kelompok itu. Buktinya apa? Jasadnya ada di situ. Ya, saya menuntut balas. Ya, ahli pemuda padahal gaknya empoh, Pak. Nabi Musa bingung, kaget tanya, adakah kalian membunuh? Tidak, kami tidak membunuh. Adakah membunuh? Tidak membunuh, semua tidak membunuh. Akhirnya Nabi Musa tafwid kepada Allah. Ya, Pak. Nyokenyo tafwidnya, segala sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia, maka tafwidlah terus pada Allah. Han tanggap kena, Pak. Tanya dizalimi oleh pemimpin zalim, contoh macam ni, Pak. Han tanggap boleh, han tanggap, Pak. Menyotabanlah akan tak berdoa kepada Allah. Wa ufawidhu amri ila Allah. Ya Allah, lo kai zalim ya Allah, ikoh jatah lo, ikohnya lo ni Allah. Lo serahkan mak ni Allah. Ya, Pak. Itu tafwid namanya, Pak. Ya, tafwid. Jadi makanya tafwid itu berbeda dengan tawakal. Maka Nabi Musa tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Fazbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Nabi Musa karena seorang nabi dan rasul tidak bertanya-tanya kepada Allah. Lon tanyang siapa pembunuh Pak? Karena yuje sapi, Pak. Ya, Pak. Kenapa suruh sembelih sapi? Nabi Musa tidak bertanya-tanya, hendak tanya-tanya, Pak. Tidak pernah bertanya, ya Allah, pekan lemau, ada apa dengan lemau? Kenapa tidak engkau tunjukkan saja si fulan yang membunuh? Nabi Musa tidak bertanya. Ketika itu Nabi Musa ngomong dengan kaumnya, 12 kaum. Antadzbahu baqarah, sembelihlah satu ekor sapi. Kan mudah, Pak, sembelih terus kan mudah. Tapi kaumnya bertanya, wahai Nabi Musa, sapinya warna apa? Apa warna kuning, apa warna hitam? Dijawab oleh Nabi Musa, warna kuning, Pak. Kah. Trip gede, Pak. Tinggal baliklah. Padum ton umu. 2 tahun atau tahun atau sudah masuk 4 tahun bagaimana? Pada umur je kaitannya yang lembai. Kemudian setelah itu kaki jelas sekali Nabi Musa. Hana raya tat, hana ubut tat, sedang-sedang mentong. Yang kedua, ya walau. Tinggal balik Pak. Kalau dari tadi kan sudah selesai. Mayat tadi tergeletak itu sampai berapa hari, Pak? Ketika itu datang lagi mereka. Apa katanya? Menyolemo lemau liar atau lemau jinak. Bakal lemau liar, lemau jinak, Pak. Menyol lemau jinak, nah baru mau. Menyol lemau liar, kamu ya minta aja no. Pak. Akhirnya apa? Nabi Musa kamu mang, Pak. Gimana cara awaknya oleh, Pak? Letak dia menyong. Hai lemau apa namanya? Usahakan lemau yang bajaknya be, lemau lain selainnya, Pak. Letak dia menyong. Ketika itu apa? Disembelihlah lembu itu, Pak. Nabi Musa masih tidak paham juga. Ini apa maksud menyembelih lembu dengan mayat yang meninggal tadi, Pak? Ketika itu Allah mengatakan, potonglah salah satu kaki lembu itu setelah disembelih, Pak. Mengekoh tu kagemat faham. Kepu ya Allah, hana kita tanya oleh Nabi Musa, Pak. Maka kita begitu juga. Jangan tanya-tanya, jangan banyak tanya. Ketika itu Allah mengatakan, ambil paha lembu tadi, kamu pukul mayat tadi. Nabi Musa hana kita tanya, gecok deknya, gepoh dek mayat gepoh, Pak. Ketika ipoh mayat ibadah mayat rupanya, Pak. Katanya sang roh tak pelung mayat ibadah, Pak. Sudah berapa hari sudah mayat itu tergeletak di situ. Tiba-tiba berdiri mayat, Pak. Ya, Pak. Tapi Nabi Musa hana geplung, Nabi Musa gedepu, Pak. Yang lain, nah yang pelung, nah yang terkejut, Pak. Kenapa mayat yang sudah mati berapa hari tiba-tiba bangkitnya, Pak? Ketika itu apa kata mayat itu? Yang bunuh saya adalah keponakan saya sendiri, si fulan ini yang bunuh saya. Habis itu nyawanya langsung meninggal lagi, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi artinya apa? Jangan banyak bertanya. Kalau seandainya Nabi Musa banyak bertanya kepada Allah, maka kejadiannya akan lama lagi. Ya Allah, pekan lemau. Watai sipa pekan pa, ada apa dengan pa lemau? Kenapa tidak dengan
telinga lembu, atau dengan tangan saya saja saya bangkitkan dia. Anda perlu tanya Pak, enggak perlu tanya. Ya. Ini namanya kasratu soal. Banyak sekali bertanya. Artinya lagi urun jak lagi sumbangan. Datanya sumbangan ke WC. WC apa? WC masjid. Pada ukuran dah yang pendek. Keurusan dah yang Pak. Untuk keramik warna apa untuk? Warna keramik. Warnanya berapa ni dia? Untuk cat warna, so tukang. Dia nak so tukang lah Pak. Apa yang kita tanya untuk 5 ribu ke Pak? Pertanyaan panjang tak kecuali 5 ribu Pak. Kecuali kecuali 2 juta 5 juta Pak. Ini namanya kasratu soal. Artinya dia mengilah ini supaya tidak bayar hanajo, ya Mbak. Itanyang macam-macam itanyang. Oh nyo hana betul nya lagi nyo. Ya Mbak hana betul. Nyo na dari lom bacu 5 ribu Pak. Kaje nak weh haju. Pertanyaan siji wajung interogasi kejo pe 5 ribu Mbak. Jadi artinya jangan banyak tanya. Ketika nanti nyo na sumbangan kana yatim na jo Pak der. Na urang peminta-minta Pak. Tajuk liu, jangan tanya-tanya Pak. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya, yang banyak tanya juga. Maka 7 lewat. Sudah sajalah. Ya, so kita tutup dengan ini satu lagi, idha'atul mal. Idha'atul mal, hidup foya-foya. Allah sungguh membenci orang yang hidup foya-foya. Jadi artinya pada harta dia foya-foya kan Pak. Foya-foya bukan ditaat tapi dalam maksiat. Ya, Pak. Jadi artinya berlebih-lebih. Bahkan berlebih-lebih dalam yang halal saja tidak boleh juga. Jadi kita sanggup makan sekian, tapi kita beli sekian banyak Pak. Kita buang-buang juga. Itu termasuk juga wa idha'atul amwal. Wa idha'atul mal. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.